Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fadila dari program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 4. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang perkembangan pada peserta didik untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan peserta didik oleh dosen pengampu mata kuliah Aang Andi Kuswandi, SPDI, MPDI. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas arti dari perkembangan peserta didik terlebih dahulu. Jadi, perkembangan peserta didik adalah perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan untuk menjadi yang lebih sempurna atau mencapai kematangan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan, khususnya dalam bidang pendidikan. Lalu, apa saja sih aspek-aspek perkembangan pada peserta didik itu? Jadi, yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris, dan keterampilan motorik. Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu penentu kelancaran proses pembelajaran, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan peserta didik. Sesuai dengan perkembangan fisik anak yang sudah siap untuk menerima pembelajaran keterampilan, maka sekolah perlu memfasilitasi perkembangan motorik anak itu secara fungsional. Lalu yang kedua ada perkembangan kemampuan intelektual. Perkembangan kemampuan intelektual itu apa sih? Perkembangan kemampuan intelektual adalah kemampuan mental yang mendasari kemampuannya untuk mengatasi kerumitan kognitif. Kemampuan intelektual pada peserta didik ini dikaitkan dengan kemampuan misalnya untuk memecahkan masalah, berpikir abstrak, dan keahlian dalam setiap pembelajaran. Nah, lalu yang ketiga ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu apa sih? Perkembangan bahasa adalah kemampuan individu menguasai kosakata, ucapan, gramatikal, dan etika pengucapannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan umur kronologisnya. Perkembangan bahasa pada peserta didik sangatlah penting karena melalui bahasa anak dapat mengekspresikan pikiran sehingga orang lain mampu memahaminya dan menciptakan suatu hubungan sosial. Lalu yang keempat ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu apa sih? Perkembangan sosial adalah sebuah proses interaksi yang dibangun oleh seseorang dengan orang lain. Perkembangan sosial peserta didik dipahami dengan sebuah kemampuan peserta didik dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada masyarakat. Kemampuan untuk menyalurkan berkomunikasi dan kemampuan untuk bekerja sama. Lalu yang kelima ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi itu apa sih? Perkembangan emosi adalah kemampuan anak untuk sepenuhnya mengelola dan mengekspresikan emosi, baik itu positif maupun itu negatif. Jika peserta didik memiliki emosi positif, maka ia akan lebih menikmati pendidikan dan mengembangkan kecintaannya untuk belajar. Dan yang terakhir ada perkembangan moral. Perkembangan moral adalah proses di mana seorang anak mempelajari standar masyarakat tentang benar dan salah. Upaya pembentukan moral peserta
peserta didik di sekolah adalah dengan upaya pemberian nilai agama, penyisipan nilai moral pada setiap pembelajaran, serta dengan upaya keteladanan guru. Sehingga nilai karakter yang terbentuk yaitu nilai jujur, disiplin, bertanggung jawab, toleransi, serta peduli terhadap lingkungan. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Jadi, faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik itu ada dua. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan peserta didik itu terdiri dari faktor fisik dan faktor psikis. Faktor fisik merujuk pada keadaan biologis anak. Keadaan fisik dapat dilihat secara kasat mata seperti bagaimana fungsi anggota tubuh dan organ pada anak. Sedangkan faktor psikis lebih menekankan pada kondisi psikologis anak. Faktor fisik dan psikis memiliki keterikatan sangat erat sehingga harus dijaga keseimbangannya. Lalu yang kedua apa sih? Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi peserta didik contohnya seperti lingkungan tempat anak tinggal, keluarga, dan orang-orang yang berada di sekitar anak. Di mana anak itu tinggal, bagaimana pola asuh yang diterapkan, dan bagaimana keadaan sosial lingkungan sekitar anak sangatlah mempengaruhi perkembangan anak. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan membahas apa saja problematika perkembangan peserta didik khususnya di anak usia dini. Yang pertama itu ada pola pikir pada anak, yakni aspek kognitif seperti berpikir irasional, pikiran negatif, tidak mau belajar, malas masuk sekolah, lambat berpikir, pelupa, dan rasa ingin tahunya rendah, serta suka menyalahkan orang lain dan juga menganggap dirinya itu yang paling benar. Nah, lalu yang kedua ada masalah fisik motorik seperti tangannya kidal, berjalannya pincang, terlalu gemuk, dan terlalu kurus. Nah, lalu yang ketiga sosio-emosional seperti pendiam, pemalu, egois, sulit berteman, dan lain sebagainya. Lalu apa saja layanan yang diberikan oleh guru untuk mengatasi problematika tersebut? Nah, jadi yang pertama itu ada pendekatan krisis. Layanan ini diberikan ketika ada masalah krisis yang segera ditanggulangi. Contohnya, seorang anak yang menangis karena kepalanya berdarah karena dilempar batu oleh temannya ketika sedang bermain. Nah, guru dapat menggunakan pendekatan krisis dengan cara meminta anak untuk membicarakan penyelesaian masalahnya dengan teman yang melukainya. Lalu yang kedua ada pendekatan remedial. Jadi pendekatan ini guru akan memfokuskan bantuannya kepada upaya perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan pada anak. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin dapat terjadi. Berbagai strategi yang dapat digunakan untuk membantu anak seperti mengajarkan kepada anak peraturan belajar, keterampilan sosial, dan sejenisnya yang belum pernah dimiliki oleh anak sebelumnya. Nah, lalu yang ketiga ada pendekatan preventif. Pendekatan preventif merupakan pendekatan yang mencoba mengatasi masalah-masalah yang mungkin akan muncul pada anak dan menjaga terjadinya masalah tersebut seperti perkelahian, pencurian, merusak,
menyerang, dan sebagainya. Pendekatan preventif ini didasarkan pemikiran logika guru yang dapat membantu anak untuk menyadari bahaya dari berbagai aktivitas itu. Pendekatan preventif ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi pada anak tersebut tentang akibat dari tindakan tersebut. Nah, dan lalu yang terakhir ada pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan itu menekankan pada pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada individu secara optimal. Setiap individu memiliki potensi dan kekuatan-kekuatan tertentu melalui penerapan berbagai teknik bimbingan potensi. Kemudian kekuatan-kekuatan tersebut dikembangkan dalam pendekatan ini. Nah, cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.